dari rotan kan. Tinggal ngambilnya, nggak dibeli gitu, tinggal ngambil. Kalau kayu api itu tinggal ngambil. Dulu daerah kami nih Pak, waktu saya masih SD, soal sayur-sayuran banyak. Mau sayur apa aja yang di hutan banyak, kita tinggal ngambil. Mau makan ikan masih banyak di sungai. Binatang, kalau kita berburu kan itu. Nah, tapi sekarang ini ikan atau babi atau rusa itu sudah mulai berkurang. Kalau dulu kan orang ambil itu kan ala kadarnya untuk makan. Sekarang sudah mulai dijual. Kurang ikannya itu gara-gara sawitan kan. Sawit itu. Karena limbahnya itu kan kena obat itu. Mungkin sungai nanti nggak ada ikannya lagi. Kalau masih ada hutan itu masih banyak ikannya. Saya kurang paham juga konservasi itu sebetulnya, tapi menurut saya tidak boleh menebang hutan. Kemudian kalau menebang tidak boleh pakai bulldozer, boleh dikelola tapi tidak rusak. Di lain pihak itu sudah dikapling oleh perusahaan dengan luas 88.000 hektar. Kita ini hanya menjual tandan buah segar kepada perusahaan dengan dibeli harga sekian kan gitu. Ini kan berarti bukan mitra namanya kan. Kalau untuk kami di timur sini, kita tidak mau. Masalah kami tempat sudah sempit begini. Saya juga mempertanyakan masalah sawit yang masuk di daerah XLG, di daerah pertanian dan perkebunan karet. Sampai sekarang belum ada keputusan tentang ganti rugi lahan. Masyarakat maukah tanah yang dia miliki ditanami sawit? Kalau tidak mau ya tidak ada masalah. Suatu wilayah perlu diketahui luas, batasan-batasan tertentu yang menghubungkan dusun-dusun tetangga. Kalau memang tapal batas itu tidak jelas, di kemudian hari akan mendapatkan masalah-masalah yang sangat konflik. Sehingga kami berkeinginan agar daerah kami dipetakan agar mendapatkan satu pengakuan hak wilayah kami. Ini loh hak wilayah kami. Tapi kok sulit sekali kita mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Bahkan dari, katakanlah kalau misalnya pemerintah daerah di Kabupaten Sulu ini orang tuanya sendiri gitu. Nah, sebenarnya ada apa? Ya mungkin kami salah, kami mungkin asik dengan. Saya pikir pemetaan ini tidak hanya digunakan oleh hutan, tapi juga akan digunakan oleh teman-teman di dinas terkait, perikanan, pertanian. Ada rencana untuk pemetaan partisipasi. Masyarakat sudah kenyang dengan pemetaan ini, Pak. Yang sampai sekarang belum tahu hasilnya apa. Investigasi potensial ada itu paling tidak masing-masing baik instansi pemerintah dia bikin dia punya sendiri, akhirnya kita kesulitan untuk menilai. Akhirnya tuh kamu datang bukan belakang, mendata lagi. Pemetaan partisipatif kata Bapak kami udah muak dengan pemetaan seperti ini. Inventarisasi dulu apa hasil pemetaan yang dulu. Sosialisasi harus ada kesepakatan dengan masyarakat. Oh, udah sosialisasi dengan kepala desa yang dipanggil saja. Kepala desa belum tentu menyampaikan ke masyarakatnya. Temenggunya belum tentu menyampaikan ke masyarakatnya. Jadi kalau mau sosialisasi itu di desa, berapa desa kunjungi semua. Tidak harus diundang satu kampung 500 orang penduduknya, harus ada semua kan ini berat. Terlibatkannya secara bersama-sama bisa lebih luas lagi dampaknya. Karena memang kalau pemerintah mau sosialisasi sendiri berat sekali memang. Ada yang KBM, ada KBM. Kalau kita berbicara melawan masyarakat dengan menebang terus pohon dan akan berkelahi dengan polisi misalnya, itu saya pikir itu sia-sia. Nah, bagaimana kalau kita cari peluang? Ada tidak peluang bagi masyarakat untuk melakukan hal yang lebih legal? Bagaimana masyarakat di sekitar hutan atau yang tinggal dalam hutan mendapatkan hak pengelolaan? Skemanya macam-macam itu. Ada hutan adat, ada hutan desa yang belakangan muncul, kemudian HKM, dan juga ya, dari mereka sendiri gitu. Cuma kita memberikan ada gambaran ini loh, punya orang di sebelah sana. Cuma paling kita ada istiadat aja yang beda, nah apa yang dan itu tidak ada penebangan. Dan adat mereka juga memang melarang. Dari pertama kita mulai sosialisasi pada saat dari Dinas Kehutanan menjelaskan tentang skema-skema kebijakan itu, terkendala mereka di hutan desa karena batas desa yang tidak jelas. Itu dibuka lagi HKM. Oh ternyata
Kata mereka, ini menurut versi mereka. Sebenarnya pada dasarnya kami sudah melakukan, tapi nggak tahu namanya. Karena kami juga melindungi, kami juga menanami daerah sekitarnya yang rusak itu. Tujuannya sama substansinya. Kita memberi akses, bedanya di dalam HKM terbatas, kalau di APL bisa memiliki. Lokasi yang kita usulkan dengan skema pengelolaan hutan desa ini sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan menjadi areal kerja hutan desa. Kemudian ada desa-desa sekitar yang menyusul untuk mengusulkan. Sebenarnya mengambil ini kemarin hanya untuk mengunci kawasan itu. Kalau mereka sudah dapat 35 tahun, kan pemerintah daerah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu ini alat perlawanan juga. Tapi memang sulit karena mereka lebih enak nyeletuk di samping gitu kan. Memang kaum ibu-ibu itu di dapur menyiapkan konsumsi lah. Sebenarnya kita memang harus memberi ruang gitu, bagaimana mereka bisa berbicara secara leluasa dan sebagainya. Kita mencari pintu masuk untuk bicara isu itu kepada mereka. Misalnya mereka bisa membantu pembibitan. Ini tidak intervensi sebenarnya. Itu hasil kesepakatan peserta bahwa kita akan melakukan penggalian. Silakan sepakati siapa yang mau ikut pelatihan. Dan ternyata mereka menyepakati bahwa ibu ini, karena mereka yang selalu ikut kegiatan tersebut. Mama Dom merasakan ada manfaat tidak adanya koperasi? Koperasi bermanfaat. Apa yang Mama Dom dapatkan manfaat dari adanya koperasi? Garam, sabun, minyak tanah, membeli situ. Itu yang jalan, membeli itu. Karena kita mau jalan jauh, kita hari ini kita beli garam atau minyak goreng. Dengan adanya Kube ini membantu kami. Kita mendapat bantuan jaring berkisar 30 kilo. Kami merasa program ini memang sangat tepat sasaran. Mereka ikut menjaga lingkungan Danau Jamrut sehingga tidak ada pengelola kayu atau pengambil hasil hutan. Jadi cuma untuk harapan saya ke depan, kalau bisa mungkin program ini harus lebih digiatkan lagi. Tahun 7879 membuat tempat pembibitan dari Bogor katanya dulu itu. Punya saya itu ada 6 hektar saya dulu itu. Tapi sebagian Pak terbakar oleh kemarau itu. Masalah kebakaran sudah hampir 4 kali sampai 5 kali ini sudah. Tapi walaupun begitu masyarakat tetap untuk berkebun. Bibit satu peser, satu biji pun nggak pernah dikasih. Rembutan, karet, kebun yang lain nggak pernah. Mana-mana tetap kita berusaha. Apalagi kalau pemerintah dengan cepat tanggap. Kalau kita sering diskusi, banyak diskusi, tapi kemudian tidak bisa masuk di dalam konteks perencanaan pembangunan, ada tidak masuk juga ini. Karena tidak terbiasa melakukan mengusulkan proposal ke pemerintah, jadi kita tidak tahu momen gitu loh. Kan waktu itu mereka diajarkan anyam-anyam, tapi habis itu barang itu tidak berkelanjutan lagi. Jadi seperti itu juga lembaga, jangan sampai programnya tidak berlanjut 5 tahun. Kita tidak akan memberikan pembelajaran kepada kelompok sebenarnya, supaya kelompok itu juga bisa sendiri gitu loh. Jadi memang kita harapannya yang sekali ini aja kita fasilitasi, tapi yang ke depan harusnya masyarakat itu aja sendiri yang maju gitu loh. Karena saya melihat memang di tingkat kelompok itu perempuannya sudah berdaya. Mama Dom merasakan ada Saya Arnia, umur saya 18 tahun. Saya sekolah di SMA PGRI Pulang Pisau, kelas 3. Dan saya mengikuti musembang ini karena saya ingin menuntut ilmu yang lebih dalam lah gitu dalam musembang. Kamu nggak pengen ke kota? Tidak. Kenapa? Aku memperbaiki daerah orang lain sedangkan di daerah kita sendiri tertinggal.